perkenalkan saya Latifah Eka Putri, kelas Teknologi Pangan A, kelompok 3 Praktikum Iptek Susu dengan asisten Kak Arina. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu kepada kalian tentang bagaimana cara pembuatan es krim. Namun ini bukan es krim biasa, tapi dengan adanya penambahan sari buah apel. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Mari simak videonya. Es krim adalah produk olahan susu berbentuk semi padat yang umumnya dikonsumsi sebagai hidangan penutup atau sebagai dessert. Nah, susu sebagai bahan utama dari es krim memiliki kalsium yang tinggi dan protein sebagai zat gizi yang dibutuhkan oleh semua usia. Selain itu, susu juga mengandung karbohidrat dan lemak yang cukup tinggi. Lalu ada penambahan sari apel dari buah apel, di mana buah apel sendiri memiliki nutrisi seperti serat, mineral, vitamin C, vitamin A, B1, B2, dan juga antioksidan yang sangat penting karena dapat menangkal radikal bebas. Selain itu, antioksidan juga dapat mengurangi tanda penuaan seperti meminimalkan kerutan, menjaga tekstur kulit, dan juga dapat menjaga kerentanan terhadap kerusakan akibat sinar matahari. Oleh karena itu, es krim sari apel ini selain rasanya yang enak, juga dapat memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Halo semua, kali ini kita akan membuat produk es krim sari apel. Jadi bahan-bahannya ada buah apel, ada kuning telur, ada susu full cream, ada whipped cream dan CMC, lalu ada juga gula pasir. Untuk alatnya ada mixer, blender, ada panci, talenan pisau, saringan, ada timbangan analitik, ada wadah plastik, lalu nanti juga ada kompor dan freezer atau lemari es. Oke, jadi tahap pertama kita akan melakukan pembuatan sari apel. Pertama-tama kita akan potong-potong apel. Oke, selanjutnya apel ini akan kita timbang sebanyak 200 gram, lalu akan kita blender nantinya. Oke, ini potongan apel sebanyak 200 gram dan air sebanyak 100 gram sudah dimasukkan ke dalam blender. Sekarang akan kita blender untuk mendapatkan sari apel. Apel yang tadi sudah di blender, sekarang akan kita saring agar terpisah dari ampasnya. Lalu untuk nanti penambahan sari apel pada es krim, kita akan menambahkan sebanyak 100 gram. Jadi sekarang kita akan timbang sari apel yang telah disaring. Ini adalah bahan-bahan yang telah ditimbang. Ada 54 gram gula pasir, 40 gram butir kuning telur, lalu ada 2 gram CMC, ada 44 gram whipped cream, 260 gram susu, dan yang tadi ada 100 gram sari apel. Setelah ini kita akan lanjutkan ke tahap mixing atau pencampuran. Oke, tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan pencampuran atau mixing. Pertama kita masukkan gula pasir, lalu kuning telurnya, lalu susu. Selanjutnya kita masukkan whipped cream, dan CMC. Setelah tadi sudah di mixing, sekarang adonan akan dipasteurisasi pada suhu 75 derajat Celcius selama 10 menit. Kita masukkan ke dalam panci. Apinya kecil saja. Sekarang sudah 10 menit, lalu adonannya kita taruh kembali ke dalam tempatnya. Lalu nanti akan kita diamkan selama sekitar 5 menit sampai adonan menjadi dingin. Sekarang sudah 5 menit dan adonannya sudah mulai mendingin. Kita bisa tambahkan sari apel sebanyak 100 gram. Lalu kita homogenisasi kembali. Adonan es krim setelah dilakukan homogenisasi lagi, sekarang akan dilakukan aging atau pematangan di dalam lemari es selama 1 jam. Sekarang sudah sejam semenjak pematangan atau aging di lemari es. Setelah ini akan dilakukan pengadukan sebanyak 4 kali dengan selang waktu setiap sejam. Jadi setiap sejam sekali akan dilakukan pengadukan. Selanjutnya adonan es krim disimpan lagi ke dalam lemari es dan ditunggu selama 1 jam. Sekarang sudah 4 jam dan sudah dilakukan pengadukan dan pendinginan berkali-kali. Lalu kita akan taruh adonan ke dalam wadah.
Nah, ini sudah ditaruh dalam wadah, diratakan. Lalu kita tutup. Dan nantinya akan kita taruh ke dalam lemari es untuk didinginkan selama 12 jam. Nah, ini dia adalah es krim sari apel atau buah ais dengan komposisi susu full cream, whipped cream, kuning telur, gula CMC dengan berat 360 gram. Dia penampakannya warnanya krim, memiliki tekstur yang masih sedikit keras, agak kasar, namun teksturnya sudah cukup baik. Rasanya juga tidak terlalu manis dan pas, serta aromanya yang harum dengan wangi susu. Lalu es krim ini juga memiliki kesehatan karena terbuat dari sari apel yang kaya akan antioksidan. Begitu, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Pengadukan atau mixing menyebabkan meningkatnya kekentalan adonan, disebabkan adanya pencampuran dari berbagai bahan baku dan juga adanya penambahan CMC yang dapat mengikat air bebas dalam adonan sehingga kekentalan adonan juga meningkat. Selain itu juga terbentuk buih saat proses mixing karena pengadukan menyebabkan aerasi ke dalam adonan es krim. Bukan penambahan sari apel di mana terjadi penurunan kekentalan adonan disebabkan bertambahnya kandungan air. Nah, jumlah padatan ini sangat penting karena semakin banyak jumlah padatan dalam adonan es krim dan semakin sedikit kandungan airnya dapat meningkatkan kekentalan adonan sehingga kestabilan gelembung udara dapat dipertahankan. Pembuatan es krim dilakukan dengan cara pengadukan atau agitasi menggunakan mixer dan juga pendinginan secara berulang kali, bertujuan untuk menggantikan peran dari es krim maker. Hal ini biasanya dilakukan oleh produsen skala rumah tangga atau UMKM. Nah, untuk pembuatan es krim skala lebih besar biasanya menggunakan mesin seperti churning mesin atau es krim maker, di mana terjadi pendinginan dan juga pengadukan secara sekaligus. Pengadukan menyebabkan adonan es krim tersentuh dinding mesin yang dingin, sehingga terjadi pembekuan secara merata. Pengadukan juga berfungsi untuk mencegah terbentuknya kristal es yang besar dan kasar, sehingga dihasilkan tekstur es krim yang halus. Proses pengadukan berulang kali menggunakan mixer selain bertujuan untuk mengecilkan ukuran kristal es, juga bertujuan sebagai pencampuran gelembung-gelembung kecil di udara ke dalam adonan es krim, di mana masuknya gelembung-gelembung kecil udara ini dapat menghasilkan busa yang seragam dan homogen, serta terjadinya pengembangan volume adonan. Lalu penambahan kuning telur juga dapat menyebabkan pengembangan volume adonan es krim karena kuning telur berfungsi sebagai emulsifier dan juga dapat meningkatkan kemampuan pengembangan karena kompleks lecitin protein. Overrun merupakan kenaikan volume es krim antara sebelum dan sesudah terjadinya pembekuan. Analisis overrun dilakukan dengan cara es krim mix atau adonan es krim ditimbang, kemudian diolah sesuai prosedur pembuatan es krim. Setelah pembekuan selesai, es krim yang telah jadi ditimbang kembali. Pengukuran dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berdasarkan penimbangan didapatkan berat adonan es krim sebesar 400 gram dan berat es krim sebesar 345 gram, sehingga diperoleh selisihnya yaitu 55 gram dan didapatkan nilai overrun sebesar 15,9%. Nilai overrun es krim sebesar 15,9% tersebut tidak memenuhi standar nilai overrun untuk es krim skala rumah tangga, yaitu 35-50%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti proses pembuatan, komposisi es krim seperti kadar lemak dan jumlah bahan stabil, dan juga total bahan padat yang digunakan. Rendahnya nilai overrun ini juga dapat disebabkan oleh proses pembekuan yang tidak cepat, di mana proses pembekuan lambat dapat menyebabkan terbentuknya kristal es besar. Nah, suhu yang diperlukan untuk proses pembukaan cepat itu sekitar minus 5 derajat Celcius. Sedangkan pada proses pembukaan ini digunakan suhu 1 derajat Celcius. Nilai overrun yang rendah nantinya dapat menyebabkan es krim menjadi keras. Es krim sari apel ini memiliki aroma harum creamy dari susu dan krim. Sedangkan aroma apel tetap ada namun tidak begitu tercium. Umumnya, aroma dari es krim dipengaruhi oleh bahan bakunya, di mana yang paling dominan adalah aroma dari lemak, susu, dan krim yang ditambahkan, serta pemakaian telur dalam pengolahan juga mampu meningkatkan aroma yang khas pada es krim. Dalam segi rasa, es krim sari apel memiliki rasa yang cukup manis dan juga terdapat rasa apel. Nah, rasa manis ini disebabkan karena penambahan gula sebagai sukrosa yang berfungsi untuk memberikan rasa manis, memperbaiki tekstur, dan juga meningkatkan kekentalan. Nah, rasa yang tidak oversweet ini juga disebabkan karena penambahan sari apel yang dapat menurunkan rasa manis karena apel memiliki rasa manis yang disertai dengan asam.
Warna dari es krim sari apel ini adalah putih krim atau sedikit lebih coklat dibandingkan adonan sebelum ditambahkan sari apel. Hal ini disebabkan karena apel mudah mengalami perubahan warna menjadi coklat akibat oksidasi setelah proses pemotongan. Es krim sari apel masih memiliki tekstur yang agak kasar karena terbentuknya kristal es besar. Hal ini mungkin terjadi karena penambahan CMC yang kurang. Selain itu, penambahan sari apel juga berkontribusi terhadap tekstur es krim, di mana sari apel memiliki kadar lemak yang rendah dan kadar air yang tinggi, sehingga tidak terjadi peningkatan kadar lemak yang tinggi pada es krim. Hal ini menyebabkan terbentuknya kristal es besar dan tekstur yang kasar, serta menyebabkan es krim menjadi lebih dingin. Lemak sendiri yang berasal dari susu dan krim berfungsi untuk memberikan tekstur yang lembut, memberikan kepadatan, dan juga sifat meleleh yang baik. Selain itu, tekstur yang agak kasar juga dapat disebabkan karena penggunaan whipped cream yang kurang, karena whipped cream berfungsi sebagai bahan pembuih yang dapat meningkatkan jumlah buih dan pengembangan adonan, sehingga tekstur es krim akan menjadi lebih lunak. Nah, faktor utama mengapa tekstur es krim menjadi agak kasar adalah karena penggunaan proses pembuatan es krim dengan cara manual atau tidak menggunakan ice cream maker, di mana ice cream maker sangat berguna untuk menghasilkan es krim dengan kualitas yang baik. Perubahan sensori yang terjadi pada produk yang paling terlihat adalah dari segi teksturnya, di mana saat masih berbentuk adonan, teksturnya kental dan masih encer, namun setelah membentuk es krim, menjadi semi padat dan mengeras. Lalu dari segi warna dan rasa tidak berbeda jauh. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kekentalan adonan es krim adalah jumlah padatan, bahan yang digunakan, dan juga proses pembuatan. Nah, jumlah padatan seperti susu, krim, dan gula yang semakin tinggi dapat meningkatkan kekentalan adonan. Sari apel terdiri dari air, maka penambahan sari apel dapat menurunkan kekentalan. Penambahan bahan dengan air yang tinggi dapat mempengaruhi jumlah larut, sehingga bobot molekul dan konsentrasi adonan es krim menurun. Faktor lainnya adalah suhu, di mana suhu mempengaruhi pergerakan internal dalam sistem. Semakin tinggi suhu larutan, maka viskositasnya akan semakin rendah karena pergerakan partikelnya lebih besar. Lebih baik menggunakan mesin ice cream maker dengan harga yang tidak terlalu mahal untuk skala rumah tangga, sehingga dihasilkan es krim dengan tekstur dan kualitas yang lebih baik. Dapat juga dilakukan penambahan CMC sesuai peraturan yang berlaku atau penambahan bahan padat seperti krem. Selain itu juga bisa melakukan proses pembekuan cepat sehingga tidak terbentuk kristal es besar. Nah, itu dia adalah bagaimana cara pembuatan es krim sari apel. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Dadah!